Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Aji Widianto, absen 28, kelas 201 D3 PK STAN 2019. Nah, saya akan menjelaskan tentang PT PMA, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Nah, sebelum itu lebih baik teman-teman melihat video yang telah dibuat oleh teman-teman saya yang menjelaskan tentang PT atau perseroan terbatas supaya lebih memahami tentang PT PMA sebagai sebuah badan usaha. Nah, apa sih PMA? PMA adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal asing secara keseluruhan maupun bekerja sama dengan penanam modal lokal. Nah, PMA sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Nah, PMA sendiri juga mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, karakteristik PMA. Bentuk PMA adalah sebuah PT sehingga dapat menjalankan usaha secara penuh di Indonesia dan memperoleh penghasilan. Kemudian memiliki hak dan kewajiban seperti perusahaan lokal. Ketiga, hanya bisa menjalankan usaha pada satu bidang. Selanjutnya, minimal ada 2 pemegang saham, perorangan maupun badan hukum. Selanjutnya, minimal struktur kepengurusan PT ada 1 direktur dan 1 komisaris. Tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya lebih dari 1 direktur maupun lebih dari 1 komisaris. Nah, kemudian ada rencana investasi minimum, yaitu di atas 1 juta US dollar, serta modal awal yang disetor adalah minimal 250.000 US dollar. Nah, kemudian apa sih tujuan dari PT PMA? Kenapa PT PMA? Kenapa? Nah, yang pertama, menarik arus modal yang signifikan ke dalam suatu negara. Kemudian, mendapatkan biaya produksi yang rendah dan bisa menarik pajak lokal. Nah, selain itu, tujuan PT PMA didirikan juga untuk menciptakan hambatan perdagangan pada perusahaan lain. Kemudian adanya pertukaran yang lebih menguntungkan dengan penanaman modal dalam negeri. Maksudnya melalui tingkat ekonomi yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh PT PMA, kemudian sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, kemudian infrastruktur yang lebih baik, karena dengan modal yang lebih besar pasti infrastrukturnya akan lebih baik, dan juga penanaman modal asing pasti negara akan lebih berpihak, akan lebih meringankan penanam modal lokal daripada penanam modal asing. Nah, kemudian kita masuk dalam fungsi penanaman modal asing. Nah, beda ya tujuan dan fungsi. Kalau sekarang fungsi penanaman modal asing, pertama, meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Kemudian mempercepat pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian sebagai acuan ekonomi negara. Yang lalu ada menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, menambah cadangan devisa negara dengan pajak atas PT PMA tersebut. Nah,
ngomong-ngomong di PT PMA, kenapa kok beda dengan PT yang lain? Apa sih kelebihannya? Apa kekurangannya? Nah, kelebihan PT PMA: 1. Berdasarkan Undang-Undang PMA, adanya keringanan pajak penghasilan badan melalui pengurangan penghasilan neto pada tingkat tertentu terhadap investasi modal dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ada keringanan bea masuk atas barang modal ataupun mesin yang belum diproduksi dalam Indonesia. Juga keringanan bea masuk atas bahan baku atau bahan penolong untuk produksi. Kemudian ada pembebasan atau penangguhan ke pengadilan negeri atas impor barang modal untuk produksi yang belum ada di dalam negeri untuk jangka waktu tertentu. Nah, kemudian adanya keringanan PBB, adanya keringanan PBB untuk bisnis tertentu dalam daerah tertentu. Kemudian ada persamaan hak dan kewajiban seperti PT pada umumnya, memperoleh kemudahan dan perizinan usaha pada sektor tertentu yang memungkinkan investasi asing sebesar 100% dan memberikan fasilitas keimigrasian dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi penanam modal asing. Nah, untuk kekurangan PT PMA itu ya benar-benar dirasakan ya. 1. Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sehingga bisa menjadi saingan para pekerja Indonesia sendiri. Kemudian adanya kewajiban membuat laporan bagi PT PMA tersendiri, laporan pajak dan laporan LKPM apabila telah dapat perizinan. Kemudian adanya syarat modal minimum yang besar sebesar 1 juta US dollar. Nah, kemudian satu lagi, perusahaan wajib menyediakan laporan bisnis dan menyampaikannya ke BKPM setiap 3 bulan sekali sebagai monitoring. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang PT PMA dan PMA sendiri. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.